Yesus berbicara ketika masih bayi. Dalam pandangan Islam, terdapat kisah tentang Nabi Isa, Yesus, yang berbicara ketika masih bayi, yang disebutkan dalam Al-Quran. Kisah ini dijadikan bukti kenabiannya, bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai seorang hamba Allah yang diutus kepada manusia. Berikut adalah penjelasannya. Dalil Al-Quran. Kisah Isa berbicara saat masih bayi tercantum dalam surah Maryam, ayat 29-30. Lebih besar dari, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surah Maryam 29-30. Dalam ayat ini, Nabi Isa berbicara untuk membela ibunya, Maryam, yang difitnah karena melahirkan tanpa seorang suami. Peristiwa ini menunjukkan mukjizat dari Allah yang menguatkan posisi Maryam dan menegaskan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Pesan dalam pembicaraannya. 1. Pengakuan sebagai hamba Allah. Isa langsung menyatakan identitasnya sebagai hamba Allah, menegaskan bahwa dirinya bukan Tuhan, melainkan seorang makhluk yang tunduk kepada Allah. 2. Diberi kitab dan diangkat sebagai nabi. Isa menyebutkan bahwa Allah memberikan kitab suci Injil dan menjadikannya seorang nabi. Hal ini memperkuat bahwa ia adalah utusan yang membawa petunjuk dan ajaran dari Allah, bukan sebagai bagian dari keilahian. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Isa yang berada dalam gendongan ibunya mendengar pembicaraan kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang Maha Kasih. Dia akan memberiku sebuah kitab Injil sesuai ketetapannya. Dan dia juga akan menjadikan aku seorang nabi untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada Bani Israel. Isa AS, yang masih dalam gendongan ibunya kemudian berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia yang akan memberikan aku kitab suci Injil dan dia yang akan menjadikan aku seorang nabi. Ucapan ini mengandung penjelasan bahwa ibunya adalah seorang wanita yang suci karena seorang nabi harus dari keturunan orang yang saleh dan suci. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku, melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan ketahuilah bahwa dia juga menjadikan aku seorang yang diberkahi dengan berbagai rahmat di mana dan kapan saja aku berada. Dan dia juga memerintahkan kepadaku untuk menunaikan salat dan membayar zakat dari rezeki yang kudapatkan selama aku hidup. Selanjutnya Isa kecil mengatakan, Allah akan menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Karena aku memberi manfaat kepada manusia dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan kebahagiaan. Allah telah memerintahkan aku untuk mendirikan salat karena dalam mendirikan salat itu terkandung perbuatan membersihkan diri dari berbagai macam dosa lahir dan batin. Allah juga memerintahkan aku untuk menunaikan zakat selama aku hidup di dunia. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta, jiwa dan memberi bantuan kepada fakir miskin. Sumber, kemenak.go.id. 3. Mukjizat sebagai bukti kenabian. Kemampuan berbicara saat masih bayi adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa untuk menegaskan statusnya sebagai nabi dan membuktikan kebesaran Allah. Penjelasan teologis. Dalam Islam, mukjizat diberikan kepada para nabi untuk mendukung dakwah mereka dan membuktikan kebenaran ajaran mereka. Mukjizat ini selalu merujuk kepada kekuasaan Allah, bukan kepada keilahian nabi itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan Nabi Isa berbicara saat masih bayi adalah tanda kekuasaan Allah, bukan bukti bahwa Isa adalah Tuhan. Kesimpulan, kisah Nabi Isa berbicara saat bayi merupakan mukjizat dan bukti kenabian yang diberikan Allah. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Allah dan seorang nabi, sehingga ini bertentangan dengan klaim bahwa ia adalah Tuhan. Kisah ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang luar biasa datang dari kekuasaan Allah, bukan dari diri seorang nabi itu sendiri. Quran Surat Maryam ayat 33. Wassalamu alaiya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ubasu baya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Isa mengakhiri perkataannya dengan doa.
keselamatan dan kesejahteraan semoga selalu dilimpahkan kepadaku. Semoga aku terhindar pula dari aib dan kekurangan. Pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali di padang mahsyar. Selanjutnya Isa berdoa, semoga kesejahteraan dan keselamatan dilimpahkan kepadanya pada 3 peristiwa, yaitu pada hari ia dilahirkan, pada hari ia wafat, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi mudarat kepadanya dalam 3 peristiwa ini yang merupakan peristiwa-peristiwa paling sulit dan kritis bagi setiap hamba Allah yang hidup di dunia. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengingkari bahwa Isa AS pernah berbicara ketika masih bayi dan masih dalam gendongan. Mereka mengemukakan bahwa seandainya hal ini betul-betul terjadi, tentu beritanya tersebar luas di kalangan masyarakat ramai. Karena peristiwa itu merupakan hal yang sangat aneh dan sangat menarik perhatian. Mereka telah mengadakan penyelidikan kemana-mana dan tidak menjumpai keterangan itu dalam kitab-kitabnya. Bagi kaum muslimin peristiwa ini tetap menjadi suatu keyakinan karena tersebut di dalam Al-Quran yang pasti kebenarannya, karena seandainya Isa AS tidak berbicara waktu kecilnya dan membersihkan ibunya dari segala tuduhan yang kotor, tentu orang Yahudi akan melaksanakan hukuman rajam kepada Maryam. Besar kemungkinan bahwa yang menyaksikan ucapan bayi itu beberapa orang saja yang jumlahnya terbatas sehingga tidak sampai tersebar luas di kalangan mereka. Sumber: kemenak.go.id